Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau bagiin dua resep roti Arab buat sarapan pagi yang endol surendol, enak ya, rotinya juga empuk, lembut. Pokoknya bisa diisi sesuai selera ya, bisa diisi dengan yang gurih-gurih ataupun yang manis-manis. Oke, buat teman-teman yang ada di KSA ataupun dimanapun kalian berada ya, yang penasaran dengan resep ini silahkan disimak videonya dari awal hingga akhir. Pertama siapkan baskomnya dulu ya, kemudian air 120 ml air biasa ya. Kemudian telur 2 butir, tapi aku di sini ambil sedikit aja tuh ya. Kemudian ragi 1 sendok teh, gula pasir 2 sendok makan. Kemudian susu powder atau susu bubuk Nido 2 sendok makan. Aduk-aduk hingga tercampur. Terigu protein tinggi 300 gram atau setara dengan 2 gelas saja. Pro tinggi ya. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian tambahkan garam setengah sendok teh. Butter 30 gram dengan suhu ruang ya, jadi sudah meleleh gitu. Kemudian kita akan aduk-aduk dulu dan uleni ya dengan mixer. Kecepatan rendah dulu, kemudian kecepatan tinggi. Lanjut mixer kurang lebih 6 menitan ya, tidak lama-lama. Kalau sudah mah kita kasih tepung ya sedikit biar tidak menempel di tangan karena adonannya itu cukup lunak. Kemudian akan aku rounding dulu sebentar aja sambil dikasih tepung ya biar nggak lengket. Nah seperti ini tuh. Lalu tutup lagi dengan baskom ya dan diamkan kurang lebih 1 jaman ya hingga mengembang. Setelah 1 jam, nah ini udah 1 jam dan ini sudah mengembang ya. Kempiskan dulu adonannya ya. Nah seperti ini. Terus ini aku kasih tepung ya sekeprul gitu agar gak lengket di tangan. Lalu bagi 8 adonannya. Setelah itu aku rounding dan ditutup ya supaya tidak mengering. Diamkan dulu 5 menit. Kemudian siapkan loyang. Kalau nggak ada loyang seperti ini pakai aluminium cups ya. Lalu olesi dengan minyak supaya tidak melengket. Ini udah 5 menit ya. Lalu ini kita ambil satu persatu dan bagi 4. Tuh seperti ini. Kemudian kita akan isi satu persatu. Cara ngisinya lebarkan dulu bagian tengahnya biarkan tebal. Nah untuk isiannya aku pakai meses coklat merek Coco ya. Apa ini teh namanya Coco coklat ya. Meses pokoknya mah kalau mau pakai batangan juga boleh atau selai ya nggak apa-apa. Ya bentuk aja dibulet-buletin gitu ya. Lalu letakkan di loyang seperti ini ya. Loyang yang sudah kita olesi tadi dengan minyak sebelumnya. Atau mau pakai aluminium cup juga boleh ya. Nah sekarang kita lanjut isi lagi. Kasih coklat, meses ya. Meses coklat karena di sini roti Arabnya versi manis ya. Nah kayak gini. Jadi untuk satu layang ini cuma cukup 4 biji saja ya tuh. Mungkin 5 juga cukup teman-teman ya, dikecilin lagi sih ukurannya ya. Sesuaikan aja pokoknya sesuai selera ya. Nah kita lanjut isi lagi dengan meses coklat. Mau pakai batangan juga boleh, selai boleh ya. Pokoknya mah seperti ini cara ngisinya ya teman-teman. Pokoknya mah gampang banget. Nah kalau sudah selesai semuanya aku tata di loyang seperti ini. Kemudian tutup dulu dengan serbet ya supaya tidak kering dan diamkan hingga mengembang selama 1 jam. Setelah 1 jam rotinya sudah mengembang. Sekarang siapkan kuning telur yang kita sisain tadi dan dikasih susu cair. Kira-kira 1 sendok makan, kemudian diaduk-aduk hingga tercampur. Lalu olesi di permukaan nasi rotinya ya, seperti ini semuanya ya. Nah, sudah selesai kita oles-oles. Sekarang kita panggang suhu 180, api bawah dulu. Nanti kalau sudah matang yang bawah, alihkan ke api atas ya. Jadi yang bawah dulu nanti yang atas, suhu 180. Kalau sudah matang mah angkat ya. Nah selagi panas oles-oles ya si rotinya dengan butter ya supaya kinclong dan mengkilap ya. Nah seperti ini tuh. Nah kalau sudah hangat-hangat gitu mah kita lepas aja dan tata di nampan ya atau piring ya. Kita mau hidangkan ini buat camilan keluarga. Ini nanti ditemani dengan teh ya atau kopi ya teman-teman. Pokoknya enak banget rasanya dan rotinya juga sangat empuk luar dalam, gemoy.
Rasanya manis, enak, dan disukai oleh keluarga aku ya. Dan roti ini cocok banget buat sarapan pagi ya. Selain buat cemilan, cocok buat sarapan pagi, buat teman ngeteh di sore-sore, buat camilan juga ya sama teh mantul itu teman-teman. Pokoknya mandol surendol. Pokoknya wajib dicobain ya karena rasanya enak dan juga rotinya sangat empuk ya. Nah, kalau sudah pinter mah tidak usah beli lagi, rotinya bikin aja di rumah ya teman-teman buat keluarga. Untuk tekstur roti teman-teman bisa lihat segemoy ini dan selembut ini tuh. Walaupun cuma di mixer 6 menit saja ya, apalagi kalau lebih, misalkan teman-teman mau mixernya itu lama sekali boleh ya, itu lebih bagus. Kalau aku mah tidak lama ya, ini cuma 6 menit saja, tapi sudah cukup lumayan bagus dan empuk lembut ya, gemoy pokoknya mah. Pokoknya rasanya enak banget dan juga tampilannya cantik menurut aku ya. Oke, selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa kalau kalian suka mah silahkan dicobain dan jangan lupa di like dulu ya videonya, share dan juga subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Pertama, siapkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 4 gelas atau setara dengan 600 gram ya. Kemudian gula pasir 1 sendok makan, lanjut garam 1 sendok teh, lalu ragi 2 sendok teh, ragi biasa ya. Biar samulinya makin empuk tahan lama, tambahkan yogurt atau zabadi 2 sendok makan, minyak sayur 30 ml atau 3 sendok makan atau minyak zaitun gak apa-apa. Lanjut tambahkan susu cair sebanyak 320 ml. Susu cairnya yang hangat ya, hangat-hangat dan aduk-aduk hingga tercampur dan ini dituangkan secara bertahap ya, sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk seperti ini. Untuk susunya bisa dikurangi, bisa juga lebih ya teman-teman, tergantung kualitas tepung terigu yang kalian pakai ya. Ini lebih dan kurangnya itu tidak banyak-banyak, paling 5 ml ya atau 10 ml gitu ya teman-teman. Jadi tuangkan airnya itu secara bertahap aja ya, agar tidak kebanyakan atau kelembekan ya. Lanjut aku aduk-aduk hingga tercampur ya, dan uleni di sini ya hingga kalis ya teman-teman. Di sini aku tidak memakai mixer ya, cuma pakai tangan aja tuh seperti ini. Aku uleni tidak terlalu lama, paling ini 6 sampai 7 menitan ya. Lalu tutup, kemudian diamkan 1 jam. Setelah 1 jam adonan sudah mengembung ya. Lalu akan aku bagi-bagi di sini adonannya menjadi beberapa bagian sesuai selera ya teman-teman. Karena di sini aku mau membuat dengan versi panjang, jadi aku akan bagi menjadi 9 aja ya. Nanti ini rotinya jadi panjang-panjang gitu ya. Nah, jangan lupa di rounding ya sampai halus seperti ini tuh. Kemudian kalau sudah tutup, diamkan 10 menitan. Kalau sudah 10 menit udah lentur gitu ya. Sekarang kita akan bentuk samulinya. Cara membentuknya tinggal dilebarkan aja seperti ini, bentuk lonjong ya. Melebar lonjong gitu. Kemudian kita akan gulung-gulung seperti ini. Ini karena samuli di Arab tuh tidak ada isian ya. Jadi karena isinya nanti setelah matang ya. Seperti itu ya di Saudi mah teman-teman. Kalau sudah digulung-gulung lalu yang ujung-ujungnya itu dilipat seperti ini ya, dilipatkan ya, dielukan kalau bahasa Sunda mah ya teman-teman. Dilipatkan wenya gitu teman-teman. Nah, seperti ini kira-kira. Panjang ya, tuh, panjang. Kira-kira ada 2 jengkal lebih ya teman-teman. Nah, ini mah pokoknya sesuai selera. Misalkan teman-teman pengen yang pendek, kecil gitu boleh ya. Kalau mau panjang juga boleh. Pokoknya sesuai selera ya, gak apa-apa. Nah, sekarang aku bikin lagi. Jangan lupa ya setelah digulung-gulung tuh dicubit-cubit gitu biar nggak kebuka nanti pas di open. Dan ujungnya juga dilipat seperti ini ya, atau dielukan gitunya kalau bahasa Sunda mah. Nah, seperti ini tuh teman-teman. Nah, ini roti yang paling gampang ya, pemula juga pasti langsung bisa ya. Nah, buat teman-teman TKW Arab Saudi yang baru datang dari Indonesia, yang masih baru-baru gitu ya. Nah, mungkin pengen mencoba ya bikin roti samuli, silakan dicobain ya karena cara membuatnya gampang, cukup mudah pokoknya mah ya. Tuh kalau sudah mah ditata di loyang dan jangan lupa loyangnya tadi tuh olesi dulu dengan minyak ya, biar gak lengket. Oke, sudah selesai semua, kita bentuk samulinya, lalu tutup dengan plastik, ini dengan suprah ya. Lalu ditutup seperti ini dan akan aku diamkan hingga mengembang ya. Aku diamkan kurang lebih 1 jaman ya teman-teman, atau sesuaikan dengan cuaca kalian masing-masing ya. Nah, ini aku mah 1 jam ya. Nah, ini sudah mengembung sekali tuh 1 jam. Udah mengembung ya karena cuaca panas.
Lanjut aku oles-oles dengan susu cair ya. Aku nggak pakai telur ya, cuma susu cair saja ya. Lanjut akan aku panggang dengan suhu 180, api bawah dulu, nanti api atas. Nah ini juga sama ya, nah tapi ini antri ya. Nah kalau sudah matang angkat ya. Nah setelah matang aku tidak mengoles-ngoles dengan butter atau apapun ya, begini aja ya polos ya teman-teman. Nah kalau sudah hangat-hangat gitu mah, lalu akan aku sobek-sobek ya, seperti ini, disobek-sobek karena ya berdempetan ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, roti samulinya empuk sekali. Nah, di sini aku tidak memakai telur ya, teman-teman, cuman susu dan jabadi ya atau yogurt ya. Nah, itu juga udah empuk banget. Tapi kalau mau pakai telur biar lebih empuk kayak di toko-toko boleh ya. Ini bertahan hingga 4 hari ya, teman-teman. Jadi empuknya itu ya bisa bertahan sampai 4 hari ya, teman-teman. Asalkan dengan wadah yang tertutup ya. Misalkan di plastik OPP kayak gitu ya, jangan dibiarkan terbuka gitu, nanti cepat kering ya. Kalau di luar mah. Untuk tekstur jangan khawatir atau jangan tanyakan lagi ya. Kalian bisa lihat teksturnya ketika aku pencet-pencet, aku potong-potong seperti ini tuh ya, begitu gemoynya, lembut, empuk. Pokoknya ini bertahan hingga 4 hari ya. Tekstur rotinya itu tetap empuk hingga 4 hari ya teman-teman. Seperti itu maksudnya. Maaf ya suka belepotan kalau ngomong ya teman-teman. Nah karena di Arab tuh bikin roti samuli mah polos ya teman-teman. Jadi polos itu maksudnya nggak ada isian gitu ya. Jadi wajib kita isi ya. Jadi untuk isiannya itu terserah teman-teman, mau strawberry seperti aku ini, mau coklat, mau keju, mau daging-dagingan kayak gitu ya, sosis bisa teman-teman, sosis, daging, pokoknya mah bisa semuanya. Cuman anak-anak aku nggak suka ya teman-teman, sukanya seperti ini, kayak strawberry, kayak coklat, keju, itu aja. Paling telur ya teman-teman, telur, dadar telur, atau direbus juga telurnya, nanti dibuat sandwich, itu juga andul. Chicken nugget, burger bisa ini ya teman-teman. Dan ini seperti yang kalian lihat tuh, empuk sekali, pokoknya empuk luar dalam ya. Ini bertahan hingga 4 hari. Pokoknya mah buat para TKW wajib dicobain ya buat majikannya. Oke, segitu aja cara membuat roti samulinya. Selamat mencoba dan sampai jumpa.